Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan SDM atau simulasi perencanaan SDM untuk puskesmas fiktif. Perencanaan SDM atau yang sering disebut sumber daya manusia merupakan proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa yang akan datang. Secara sederhana, analisis kebutuhan pegawai merupakan suatu proses analisis yang logis dan teratur untuk memenuhi jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan untuk suatu unit organisasi. Tujuannya agar setiap pegawai pada semua unit organisasi mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tugas dan wewenang dan tanggung jawabnya. Perencanaan SDM untuk Fasiankes, kebutuhan tenaga kesehatan dihitung berdasarkan fasilitas kesehatan tingkat pertama, berdasarkan standar ketenagaan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Selain itu, fasilitas kesehatan tingkat pertama non-pemerintah yaitu klinik dan diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik. Metode analisis data, yaitu pertama, kompilasi dan analisis ketersediaan SDM berdasarkan data tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, konsil profesi kesehatan dan program pendayagunaan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan. 2. Identifikasi standar ketenagaan minimal untuk setiap jenis dan kelas fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, penggabungan data tenaga kesehatan per jenis dan kelas fasilitas pelayanan kesehatan dari seluruh provinsi. Keempat, perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan per fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar ketenagaan minimal. Dan yang kelima, penyajian dan pembahasan hasil perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan per provinsi, serta rekomendasi untuk tindak lanjut bagi upaya pengadaan dan pendayagunaan dan pembinaan, serta penggawaian mutu tenaga kesehatan. Fasilitas tenaga kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang masyarakatnya yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Dokter gigi, ahli tenaga laboratorium medik, dan kesehatan lingkungan adalah jenis tenaga paling banyak yang tersedia di tingkat puskesmas. Berdasarkan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi perizinan dan rumah sakit telah diatur jumlah tenaga minimal yang harus terdapat di rumah sakit terdiri dari A. Tenaga medis, B. Tenaga kefarmasian, C. Tenaga keperawatan, D. Tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non-kesehatan. Perencanaan SDM, perhitungan kebutuhan tenaga di puskesmas menggunakan pola standar minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 dengan membedakan jenis puskesmas rawat inap dan rawat jalan. Namun belum dipisah puskesmas berdasarkan wilayah perkotaan, pedesaan terpencil, atau sangat terpencil. Perencanaan SDM di puskesmas fiktif. Secara umum, rasio tenaga kesehatan di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai 2018 untuk semua pulau di Indonesia, namun masih terdapat disparitas antara provinsi atau lainnya, ditunjukkan dengan A. Rasio tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi terendah berada di Pulau Maluku Utara dan Papua Barat. B. Rasio tenaga perawat kesehatan masyarakat, gizi, dan kesehatan lingkungan terendah berada di Pulau Jawa. Sedangkan untuk tenaga bidan, keteknisan medis, dan keterapisan fisik berada di Pulau Papua. Adapun contoh soal kasus pertama, Departemen Kesehatan X ingin melakukan analisis kebutuhan pegawai untuk menentukan jumlah dan jenis pegawai yang dibutuhkan di puskesmas setempat. Puskesmas tersebut memiliki beberapa unit organisasi termasuk unit pelayanan kesehatan, unit administrasi, unit pendukung. Berdasarkan data yang ada, puskesmas tersebut memiliki 10 pegawai yang terdiri dari 5 perawat, 3 bidan, dan 2 tenaga administrasi. Namun dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan kesehatan, puskesmas tersebut perlu menambahkan pegawai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kasus tersebut, apa langkah pertama yang diharuskan dilakukan oleh Departemen Kesehatan Kabupaten X dalam melakukan analisis kebutuhan pegawai? Yaitu jawabannya adalah B. Melakukan analisis tugas dan wewenang setiap organisasi di puskesmas. Adapun soal kedua yaitu, apa kelemahan utama dari metode perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan standar ketenagaan minimal? A. Tidak mempertimbangkan faktor ekonomis, B. Tidak mempertimbangkan faktor geografis, C. Menggunakan data agregat sehingga hasilnya tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan, D. Tidak mempertimbangkan faktor demografi, E. Tidak mempertimbangkan faktor teknologi. Jawaban yang tepat adalah
C. Menggunakan data Arget sehingga hasil tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih.